Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wal istiqamah wa nahana 'anil munkari wal ma'siyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin zakirulillah wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi ila yaumil qiyamah. Wa natawassalu bil hubabah wal batulil mustatabah wan nabi thumma as-sahabah fa'asa da'watan mujabah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim lana bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inni as'aluka an tazra'a fi qalbi ma'rifataka hatta a'rifaka haqqa ma'rifatika kama yanbaghi an tu'rafa bihi birahmatika ya arhamar rahimin. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah selalu melimpahkan anugerah serta nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan pengajian kita sebagaimana biasanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan-kebaikan kita dengan balasan yang sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Selanjutnya salawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi junjungan alam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena syafaat beliaulah yang kita harap-harapkan, terlebih-lebih pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari tidak berguna harta, anak, pangkat dan jabatan, melainkan hati yang bersih menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita bersolawat kepada beliau dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terlebih-lebih kepada orang tua kita yang hadir pada malam hari ini, wabil khusus kepada sahibul bait beserta dengan keluarga yang sama-sama insya Allah di dalam naungan dan rahmatnya Allah Ta'ala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada seorang imam yang bernama Abdul Wahid bin Ziyad. Beliau adalah seorang tabi'in yang berguru kepada sahabat Nabi. Salah satu gurunya adalah Utsman ibnu Affan, Ali bin Abi Thalib, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau ini diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan satu penyakit mati satonga badan niya. Artinya penyakit lumpuh, penyakit stroke palasan nari. Satonga badanun datar gorakpon. Lalu di waktu ia orang sehat merpenyakit, meminta ia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendoa
Ya Allah, ya Tuhanku, lehen madiau kesehatan di waktu marwudu sayo, so bisa au membuat air sumbayang. Salose marwudu wahai Tuhanku, pala namar penyakit mulak, stroke, lumpuh, utarimu ma dengan ikhlas. Ning Abdul Wahid bin Ziyadon. Akhirnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala permintaan niai. Setiap kit marwudu ia sembuh. Apalagi menjawe maya murah lumpuh niaon bisa ia menjawe. Selalu ia menjawe romulakan penyakitnya. Nah hebat pada permintaan lakalak. Nah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jauh beda naita mangidodohan alakalak na dunok tutu. Maka akan intizarul farah huwal ibadah. Menunggu datangnya kelapangan dari Allah, artinya menunggu dikabul oleh Allah Ta'ala doahi adalah ibadah. Mendoa kita, ya Allah, lehen madiau on tuluari sobaru dikabulkan Tuhan selama na tuluari ibadah menunggu dikabulkan na doa. Hingga angkon na langsung sayo da bodoahi dikabulkan sodagi. Kadang-kadang nangkon pe langsung anggo paham kita kajinay na ibadah julo na penteo ni pe awan mada. Tapi beliau karena kedekatannya dengan Allah, pangiduannya musentong na denggando dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Begitulah Abdul Wahid bin Ziyad sampai datang ajalnya. Sehat palagit manjawe, mungkap musya palang manjawe. Songoni sayo maayay. Artina boleh kita meminta kepada Allah apapun, tetapi di ujung permintaan kita kaitkan dengan ibadah. Songon neben dibeliau, ya Allah sembuhkanlah aku agar bisa beribadah. Ya Allah lehen dia rasoki agar bisa beribadah. Baik ujung naik. Karena itu Imam Al-Ghazali apabila sada-sada alaki mangido Tuhan indah dong ujungna agar bisa beribadah, maka pangiduannya makruh hukumna. Ya Allah sehat ko nau selalu saya mantap. Oleh ni imaya makruh. Ya Allah len diau epe makruh. Ya Allah len diau kekayuan makruh. So dia sulang makruh. Ya Allah sehat ko nau agar bisa beribadah. Ya Allah lehen rasukinku agar bisa beribadah. Ya Allah selamatkan aku agar bisa beribadah. Jadi baik ujung naik agar bisa beribadah. Imana maksud ni ceritoi seulang lupai tak ketinggalan mangido na denggani tutuhan. Karena kita tidak tahu kadang-kadang di waktu mana kita paling disukai oleh Allah. Kadang di waktu orang sehat itu, kadang di waktu sehat. Ini maksudnya dengan ibadah kepada Allah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah malam ini kita akan mengkaji tentang kunci kesuksesan dunia dan akhirat. Qala ulama al-mubassirin, berkata para ulama-ulama ahli tafsir, miftahul huda wal falah khamsatun. Kunci kesuksesan dunia dan akhirat ada 5 perkara. Apabila 5 hal ini kita pegang dengan kuat, kita tiup yakin kita nalimaun, maka mandung dapat kita mah kesuksesan di ginjang dunia, kesuksesan tongkin nai di akhirat. Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang membenarkan dengan hatinya sesuatu yang tidak bisa diperdapati oleh panca indera yang 5. Artinya yakinnya tuna gaib. Nah, kunci mai kesuksesan na mangului di injang dunia dohot di akhirat. Angkon na yakin doy tenaga ipon. Nasu bisa diperdapati oleh panca indera na 5. Ulang dong karabuan, ulang adong syak, ulang adong waham, yakin hakul yakin. Memang adong nagaibi. Contohnya kematian. Kematian kan gaib deh. Ngai taboto sa ngandigan rona, ngani deh ta sa ngai jia, deh taboto tempat na, deh taboto asbab na, deh taboto sa ngasunjia.
maka iangkon na yakin kita adong alakalang ano so yakin ni ndarong dapat ya kasonangan di injang dunia, terlebih-lebih di akhirat. Yang kedua, orang-orang yang bakal sukses dunia dan akhirat, wa yuqimunas shalah, orang-orang yang mendirikan salat. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang mendirikan salat, tapi Allah menghina orang-orang yang mengerjakan salat. Artinya mendirikan dohot mengerjakan berbeda. Namun dapat kesuksesan ini, na mendirikan itu. Wa yuqimunas shalah, aqimus shalah, dirikanlah sumbayang. Indah karijoon sumbayang, indah laksanaon sumbayang, tapi dirikanlah sumbayang. So dia mendirikan sumbayang, iboto iya sah rukunna, iboto iya sunnahna, iboto iya na makruhna, iboto iya na membatalkan sumbayangna, anggoi na mendirion mah. Tapi ang munasarat na sumbayang saja hindi boto ya iji na mambotalakon, sunji na makruhi, iji na sunnah na sumbayangi, sehingga iman idokon fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang mengerjakan sumbayang. Ini Tuhan ini fawailul lil muqimin, celakalah bagi orang-orang yang mendirikan indah, lil musallin, bagi orang-orang yang hanya melaksanakan sumbayang. Ambon namin diriyon dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayun tong aqimus shalah, qad qamatis shalah, kaning tukang komat na ito palagi sumbayang. Ado pa ita diriyon sumbayangon, artina binoto sahna, binoto syaratna, binoto rukun. May takaji, may najoloy, rukun na dong niat, segala macam, baca Fatihah. So dia membaca Fatihah, may takaji. Angkon na sesuai lisan dohot kolbu, palainda lisan imam na, hati imam na. Tole bolak balik, mun on parjoloro, baru mun on tolak. Mun mulut jolo, baru mun hati tolak. May takaji, ay memaksud ni mendirikan sholat. Mungkin na lupa mun tonga buto beda, mangitakaji man. So dia cara agar dipermasuk orang yang mendirikan sholat. Nah, kunci keberuntungan, kesuksesan dunia dan akhirat. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang-orang yang bakal sukses dunia dan akhirat, orang-orang yang menginfakkan harta yang halal di jalan yang disyariatkan. Ramar infak artinya ramar sidokah, ramar bayar zakat. Ayalah kalak na bakal sukses nih, untung dunia dan akhirat. Nah, misalnya bersidokah ia rondang bolut, bakal untung nih dunia akhirat. Marsidokah ia kue, marsidokah ia minuman, marsidokah ia on, alak-alak nangkan sukses dunia dan akhirat. Yang keempat, al-imanu bil Quran wa kutubis samawiyah. Orang-orang yang akan sukses dunia dan akhirat, yaitu orang yang percaya dengan Al-Quran dan kitab-kitab yang Allah turunkan. Sudah kitabi wajib kita percaya. Indah Al-Quran saja. Sahabat Abu Zarrin Al-Ghifari pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kam kitaban anzalallah?" Wahai Rasulullah, berapakah kitab yang Allah turunkan? Saya dobahat ni kitab ini turunkan ni Tuhan. Faqala Nabi menjawab, mi'atu kitabin wa arba'atu kutubin, 104 kitab. Sahih mabahatna, na wajib kita yakini, na wajib kita imani. Selain Al-Quran, 104 kitab. Diturunkan Allah kepada Nabi Sis, anak ni Nabi Adam, 50. Diturunkan Allah kepada Nabi Idris 30, mati guys, 80. Diturunkan Allah kepada Nabi Ibrahim 10, 90. Diturunkan Allah kepada Nabi Musa sebelum Taurat turun 10, 100. Ditambah naubati Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, jumlahnya 104 kitab na diturunkan ni Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sudah kitab-kitab na inan ajaran-ajaran na dengan sian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngadungi si ajaran na dyan.
Ahapi agamania Ethiopia kita pi dengan ajarannya. Hingga Al-Qur'ani saja dengan Al-Qur'ani penyempurna dari 103 kitab yang Allah turunkan. Luar biasa. Ini sudah mukjizat terbesar kepada Nabi Muhammad adalah Al-Qur'an. Ulang lupa membaca karena mukjizat nabodang Al-Qur'an. Yang kelima, yang terakhir, kunci kesuksesan dunia dan akhirat, wabil akhirati hum yuqinun, orang-orang yang yakin dengan adanya akhirat. Nah, percaya ia, yakinia, merimania, adong tongkinai alam setelah alam duniaon, iman bergolar alam akhirat. Yakin ni sada-sada alaki, adong na kuat, adong na lemah. Imaya beda na itaon. Yakin no muda bodong akhirati, tapi kuat apa sangat indah. Adong tong na kuat keyakinannya, adong na lemah. Contoh, yakin kita adong azab kubur, adong siksa kubur. Tetapi selama ginjang duniaon, indah raya mempersiapkan dirinya, indah raya mempersiapkan bekalnya tu bagasan kubur, berarti keyakinannya keyakinan yang lemah. Indah kuat jabat keyakinannya, yakin doho dong siksa kubur, yakin. Sudah tidak bersantai-santai wana berduniaon, nalumah di keyakinannya. Sugarintong ulang keyakinan tengah kuat do hakul yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi pernah mengatakan ta'allamul yakin, pelajari kamulah keyakinan itu. Karena orang yang beramal sedikit tetapi dia yakin kepada Allah lebih baik daripada orang yang beramal banyak namun tidak yakin kepada Allah. Sabunung Uhud doma amal ni bayoy, kebaikan-kebaikan dibayoi, tapi tidak didasari dengan keyakinan. Lebih deges segelas kopi, tapi didasari dengan keyakinan kepada Allah. Ima sudokon Nabi, pelajari keyakinan, pelajari keyakinan. Ulang tinggalkan bersiajar keyakinan. Aima la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. So dia cara mempelajarinya adong tolu. Nah pertama, mesti as-sofa, mesti bersih. Hati-hati ni anak tuyui. Sora muncul hakul yakin, sora muncul keyakinan nak kuat itu Allah, mesti bersih hati. Pulang adong penyakit sugari on mada elawan dan 20 penyakit hati-hati sikir kon jodoh. Murma yakin may nomor Tuhan itu po. Benalong nektong ison penyakit so ngayakin betul do. Marabuka bayuan isamping mi melama keyakinan ni aso urang ias hati-hati. Kandong meson iri hati dengki iman namang bayan keyakinan tayo diragu kepada Allah. Padahal jagal na berbeda. Tapi bene samping jagal mon na mancit melaloho ului tuluari ngatar bodoh. Allah. Sudah na serba salah do maaso, gugurlah keyakinan karena kurang bersih hati. Ang buyas sugar yatete-mo, alhamdulillah, adong dongan. Pala orang sehat atau dong kinay, ang beraya membiayai di rumah sakit. Nah subinoto ima keyakinan ni, kebersihan hati ternyata betul. Begitu orang sehat anak niba, butuh istri niba, iya do parjulo cobatan padu sudaro niba. Masya Allah. Itulah as-sofa. Mesti harus bersih hati supaya bisa mempelajari keyakinan. Nah paduana wal wafa, mesti selalu bersifat jujur. Ulang sering margabus. Ulang paragabus si anak buahmu, ulang paragabus si anak bagasmu, ulang paragabus si anakmu. Somawa, somur tambah keyakinan kepada Allah. Sayang bodong madusta bohong, itu tupi homuse gabus idot gabus. Mar lapis-lapis do magabus disi ragu ate-ate masak mati marwayawon mabiar may namati padahal sesuatu na pasti aso mangmela keyakinan ni ibayin gabusi. Allah baru na terakhir na pertuluna so dapat keyakinan ni wal japa japaon, dicaci dipuji sama, miskin kaya sama. Ang bumalo may tasungoni hakul yakin may kepada Allah. Kayo bayuan iba miskin sarupo de. Kayo iba bayuan miskin sarupo de. Icaci iba bayuan dipuji sarupo de. Iba dipuji ia dicaci sarupo de. Ulang bedaon. Allah.
Anggo ustadina pujian kalaki anggo adun indah ulang bedawan saru bode. Anggo bayuan na lakuan jahal na awinda asun di bedawan ko sama. Anggo mampu masomoni hakul yakin matu Allah. Roma muncul la ilaha illallah. Indah sekedar zikir be. Indah sekedar naratik saja be. Tapi memang mandung yakin ngadong Tuhan kecuali Allah. Manung bodo bene pertimbang-timbang kon koli jagal itu jagal nyala. Lakuan di dahwadun indah laku jagal mi. Haon mana membayar indah dong jafa di hati. Indah dong sama rata manusia. Na membedaon na ketakwaan niya yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Isimpan manatului as-safa wal wafa wal jaba. Bersih hati, jujur, dohot dicaci dan dipuji sama. Miskin dot kaya sama. Insya Allah akan muncullah dalam kolbu kita hakul yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aiman mungkin alakna untung dunia dohot akhirat. Yakinia bahwa ada alam akhirat. Mungkin on mak kaji na dapat disampaikan ima sabor nginon. Mudah-mudahan menambah ilmu dan amal ibadah di kita, memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bersih hati, senantiasa bersifat jujur, dan dimudahkan Allah agar hakul yakin kepada Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala